Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan rencana bisnis produk Cisquid. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu saya Kiki Widya Lestari, yang kedua ada Saskia Zara, yang ketiga ada Alia Samantasira, yang keempat ada Ananda Aulia Putri, dan yang kelima ada Dendrianis Januari Putri. Perkembangan dunia kuliner di era modern sangat pesat dengan berbagai inovasi makanan dan minuman mengikuti tren pasar. Salah satu produk yang diminati adalah dessert, yang kini menjadi bagian dari gaya hidup yang khususnya di kalangan muda. Cisquid, perpaduan biskuit renyah dan krim keju lembut dengan tampilan menarik, menjadi inovasi dessert yang potensial. Produk ini relevan dengan permintaan pasar yang makin praktis, higienis, dan kekinian. Bisnis plan ini disusun sesuai gambaran peluang usaha Cisquid yang menjanjikan dan memberikan kepuasan rasa sekaligus potensi bisnis. Adapun beberapa tujuan dari penyusunan bisnis plan ini. Yang pertama, yaitu menyusun rencana bisnis produk dessert Cisquid secara sistematis. Yang kedua, menganalisis potensi pasar, strategi produksi, pemasaran, serta aspek keuangan usaha Cisquid. Yang ketiga, yaitu memberikan gambaran kelayakan usaha Cisquid sebagai peluang bisnis kuliner yang dapat dikembangkan. Usaha Cisquid bergerak di bidang kuliner dengan produk utama dessert yang menggabungkan biskuit renyah dan krim keju lembut dengan berbagai topping kekinian. Produk ini disajikan praktis dan dijual dengan harga terjangkau, khususnya menyasar konsumen muda seperti mahasiswa. Usaha ini dijalankan dalam skala kecil menengah dengan produksi harian serta pemasaran melalui online dan offline. Selain memberikan sensasi rasa unik, usaha ini juga mendukung penggunaan bahan baku lokal dan membuka peluang kerja bagi generasi muda. Selanjutnya yaitu ada foto produk dan logo produk. Selanjutnya yaitu ada Noble Purpose Tujuan Mulia. 1. Menyediakan produk dessert yang berkualitas, higienis, dan terjangkau. 2. Mendukung penggunaan bahan baku lokal. 3. Menciptakan peluang kerja bagi generasi muda. 4. Menghadirkan inovasi dalam dunia kuliner. 5. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan yang higienis dan menarik. 6. Berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya ada konsumen potensial. Calon konsumen utama Cisquid Daily adalah mahasiswa, panitia acara dan organisasi kampus, dosen, serta tenaga kependidikan dan komunitas pengunjung kampus yang membutuhkan camilan praktis, lezat, dan berkualitas. Mereka menginginkan jajanan sehat dengan variasi inovasi dan harga terjangkau. Namun saat ini pilihan di sekitar kampus masih terbatas dan kurang menarik. Selain itu, camilan juga harus sesuai dengan gaya hidup kekinian yang mengedepankan tampilan menarik untuk dibagikan di media sosial. Selanjutnya yaitu keunikan dan diferensiasi produk. Cisquid menjadi camilan favorit mahasiswa karena perpaduan rasa manis dan gurih dari biskuit renyah dan krim keju lembut yang unik serta tekstur berlapis yang menarik. Dengan variasi rasa kekinian seperti coklat, matcha, stroberi, mangga, serta kemasan praktis dan higienis lengkap yang mudah dibawa. Cisquid juga cocok untuk mobilitas tinggi mahasiswa. Harganya terjangkau dengan cita rasa premium dan tampilannya yang instagramable, mendukung gaya hidup dinamis dan estetik mahasiswa. Baiklah, selanjutnya pemasaran dan kebutuhan konsumen. Masalah konsumen belajar mengikuti keterbatasan ketersediaan cemilan kekinian seperti Cisquid di lingkungan kampus, harga yang seringkali tidak terjangkau, serta akses pembelian yang kurang mudah dan praktis. Selain itu, mahasiswa membutuhkan variasi rasa yang unik dan berkualitas untuk menghindari kebosanan, sekaligus menuntut produk yang higienis dan aman karena masih ada keraguan terhadap kebersihan jajan kaki lima. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan produk unik dengan harga terjangkau, tim profesional, rasa enak, dan pemasaran efektif melalui media sosial. Yang kedua,
weakness atau kelemahan. Modal yang kapasitas produk terbatas, pengalaman minim, serta ketergantungan pada harga bahan baku menjadi kendala usaha. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Pasar mahasiswa yang luas dengan tren makanan kekinian dan banyak event kampus membuka peluang besar untuk promosi dan kolaborasi. Yang keempat, threat atau ancaman, persaingan ketat, perubahan selera cepat, keterbatasan waktu, dan memburuknya harga bahan baku menjadi ancaman usaha. Selanjutnya, sumber daya. Yang pertama, Chief Executive Officer, yaitu Saskia Zara, memimpin dan mengawasi jalannya usaha tersebut. Bertugas memastikan pertumbuhan bisnis, menetapkan visi dan misi, serta mengambil keputusan penting agar usaha tetap berkembang di lingkungan kampus maupun di luar. Yang kedua, Chief Financial Officer, yaitu Alia Samantha Syirah, mengelola seluruh aspek keuangan mulai dari pencatatan, penganggaran hingga pelaporan keuangan CLP. Juga memastikan kondisi finansial usaha stabil serta mampu mengatur arus kas untuk berkelanjutan usaha. Yang ketiga, Chief Technical Officer, yaitu Ananda Wulia Putri, bertanggung jawab terhadap aspek teknis produksi, menjamin kualitas rasa cheese sweet, mengontrol standar bahan baku, serta melakukan inovasi resep agar produk lebih menarik dan bervariasi. Yang keempat, Chief Marketing Officer, yaitu Wiki Widya Lestari, bertanggung jawab menyusun strategi promosi dan pemasaran, juga menganalisis tren konsumsi kampus, menentukan harga jual yang sesuai, dan membangun brand image agar cheese sweet menjadi jajanan populer di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, Chief Operating Officer, yaitu Dendriani Junior Putri, bertanggung jawab mengatur operasional harian usaha mulai dari pengadaan bahan, distribusi hingga menjadi stok CO, memastikan jalannya kegiatan produksi dan penjualan berjalan efisien untuk mencapai target harian. Sumber daya fisik cheese sweet terdiri dari dapur seperti oven, mixer, wadah penyimpanan, tempat produksi sederhana di kampus, serta bahan baku utama seperti keju, biskuit, susu, coklat, dan topping. Sumber daya non-fisik meliputi keahlian, kreativitas, kerjasama tim yang solid, serta dukungan hubungan sosial di kampus yang membantu promosi produk. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran cheese sweet meliputi promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, bisnis dengan konten menarik dan teknik optimasi media sosial, serta integrasi dengan komunitas kampus melalui acara kerjasama dan promosi pribadi. Selain itu, dilakukan kerjasama dengan kantin, koperasi, dan toko sekitar kampus, serta menawarkan sistem reseller. Strategi konten video juga digunakan dengan menampilkan promosi, pembatasan, review konsumen, dan konsep konten emosional yang disebarkan melalui platform digital dan event kampus. Pada slide ini kami menjelaskan rencana penggunaan dana dalam usaha cheese squid. Dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk beberapa kebutuhan utama agar usaha dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Yang pertama, dana digunakan untuk pengembangan produk, termasuk riset resep dan pengembangan variasi rasa. Hal ini bertujuan agar produk cheese squid memiliki cita rasa yang konsisten, menarik, dan mampu bersaing di pasar. Yang kedua,
Dana dimanfaatkan untuk kegiatan produksi, yaitu persiapan bahan baku dan peralatan yang diperlukan. Dengan peralatan dan bahan yang memadai, proses produksi dapat berjalan lebih efisien dan menghasilkan produk dengan kualitas yang stabil. Yang ketiga, dana juga dialokasikan untuk kebutuhan administrasi usaha, seperti pencatatan transaksi dan pengolahan kas. Administrasi yang rapi sangat penting untuk memantau keuangan dan mendukung pengambilan keputusan usaha. Dengan perencanaan keuangan ini, usaha Cisque diharapkan dapat berjalan secara profesional dan lancar. Di slide ini kami menjelaskan analisis break-even point atau BEP pada usaha Cisque. BEP merupakan titik di mana usaha tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Pertama, kami menghitung biaya variabel total sebesar 78.333 untuk menghasilkan 20 cup Cisque, sehingga biaya variabel per unit adalah 3.917 per cup. Yang kedua, dengan harga jual per unit sebesar 8.000, maka diperoleh contribution margin sebesar Rp4.083 per cup. Contribution margin ini merupakan sisa pendapatan yang digunakan untuk menutup biaya lainnya dan menghasilkan keuntungan. Ketiga, perhitungan BEP dalam unit dilakukan dengan membagi total biaya dengan contribution margin, yaitu Rp78.333 dibagi dengan Rp4.083 sehingga diperoleh hasil sekitar 19,2 unit yang dibulatkan menjadi 20 cup. Artinya, usaha Cisque akan mencapai titik impas setelah menjual minimal 20 cup produk. Penjualan di atas jumlah tersebut akan memberikan keuntungan bagi usaha Cisque ini. Nah, pada slide ini kami menampilkan laporan penggunaan anggaran usaha Cisque. Laporan ini disusun untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan dana dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan operasional usaha selama tahun 2025. Berdasarkan perencanaan, terdapat 19 item kebutuhan yang mendukung jalannya usaha, mulai dari bahan baku produksi, kemasan, hingga kebutuhan pemasaran dan administrasi. Total anggaran biaya yang direncanakan sebesar Rp171.000. Namun, dalam realisasinya, total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp235.000. Perbedaan ini terjadi karena adanya kenaikan harga bahan baku serta penambahan kebutuhan produksi yang diperlukan untuk menjaga kualitas dan kelancaran proses usaha. Meskipun terjadi peningkatan biaya, penggunaan anggaran ini tetap diarahkan untuk mendukung efisiensi operasional dan keberlangsungan usaha Cisque secara jangka panjang. Pada slide ini, kami menyajikan laporan penjualan usaha Cisque Delight selama 4 minggu operasional. Hasil penjualan menunjukkan performa yang sangat baik karena seluruh produk terjual setiap minggunya. Pada minggu pertama, dilakukan produksi sebanyak 20 cup, dan seluruhnya terjual dengan pendapatan Rp160.000, serta laba Rp81.667, setelah dikurangi biaya bahan baku sebesar Rp78.333. Pada minggu kedua, produksi meningkat menjadi 60 cup karena tingginya permintaan pasar. Seluruh produk kembali terjual, menghasilkan pendapatan Rp480.000 dan laba tertinggi sebesar Rp160.000, yang menjadi capaian laba terbaik selama periode penjualan. Pada minggu ketiga, produksi kembali ke 20 cup dengan hasil penjualan Rp160.000 dan laba Rp93.167, yang lebih tinggi karena biaya produksi yang lebih rendah. Pada minggu keempat,
Hasil penjualan menunjukkan pola yang sama dengan minggu ketiga, baik dari sisi jumlah produksi, pendapatan, maupun laba. Secara keseluruhan, laporan penjualan ini menunjukkan bahwa usaha Cheesecake memiliki potensi pasar yang cukup baik, tingkat permintaan yang stabil, dan peluang keuntungan yang bisa disebut cukup menjanjikan. Berikutnya adalah rencana keuangan, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri menunjukkan uang yang masuk dari kegiatan penjualan dan uang yang keluar untuk pembelian bahan baku serta operasional. Melalui laporan ini, tim dapat memastikan kelancaran keuangan dan memastikan kas cukup untuk produksi berikutnya. Pada usaha Cheesecake Delight, laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada November, ada penerimaan kas dari kegiatan operasi yang dihasilkan dari penerimaan kas penjualan sebesar 960.000 dan pengeluaran kas untuk supplier sebanyak 527.000, sedangkan pengeluaran kas untuk operasional lainnya ada 8.000, sehingga kas bersih dari kegiatan operasional yaitu 425.000. Untuk kas dari kegiatan investasi dan kas dari kegiatan pembiayaan sendiri itu kami belum memakai sistem tersebut karena masih hanya menggunakan kas dari kegiatan operasi. Baik, rencana keuangan berikutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan perbandingan pendapatan dan biaya sehingga terlihat apakah usaha mendapatkan laba atau rugi. Laporan ini penting untuk evaluasi dan menentukan strategi penjualan berikutnya. Pada usaha Cheesecake, pendapatan yang didapatkan dari penjualan yaitu 960.000 dengan proyeksi harga pokok penjualan yaitu 527.000 dan proyeksi beban lain-lain itu ada 8.000, sehingga laba bersih yang didapatkan oleh Cheesecake Delight adalah 425.000. Rencana keuangan berikutnya yaitu adalah laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi digunakan untuk menghitung total biaya pembuatan Cheesecake termasuk bahan baku, bahan pendukung, dan kemasan. Dengan HPP, tim dapat menentukan biaya per unit dan menetapkan harga penjualan yang sesuai agar tetap memperoleh keuntungan. Pada usaha Cheesecake Delight, laporan harga pokok produksi untuk biaya bahan baku ada 378.000, sedangkan biaya overhead ada 149.000 dan harga pokok produksinya adalah 527.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.